seorang pengusaha spare part besar di Yogyakarta dan beliau juga seorang profesional network marketer. Let's talk with him. Oke, Bapak Winarto Andoyo. Halo, apa kabar, Pak Yes, Andoyo? yes. Baik, Pak Ari. Oke, sebelum kita mulai nih wawancaranya, Pak Oke. Andoyo ini adalah seorang pengusaha spare part di Yogyakarta. Sudah berapa lama Pak Andoyo jadi pengusaha spare part? Saya 20 tahun. 20 Wah, tahun. 20 tahun ya. 20 tahun. Jadi berpengalaman sekali nih ya. Oke, kita langsung straight to the point nih Pak Andoyo. Yes. Dari kacamata seorang pengusaha, apa menariknya industri network marketing? Menariknya. Jadi gini, pertama kali dulu saya mendapatkan info tentang network marketing, itu satu hal yang saya lihat, ada satu sistem di dalamnya yang membuat saya itu hanya tinggal, apa ya, tinggal menjalankannya saja, seperti itu. Jadi gini, Oke, saya punya pengalaman di bisnis saya bahwa membangun sistem itu tidak mudah gitu loh. oke, Apalagi kita bicara sistemnya adalah sistem yang namanya bukan sistem di dalam bisnis saya ya, tapi sistem dengan yang namanya orang-orang yang menjadi bagian atau reseller saya. Jadi oke. bagaimana membuat mereka itu tetap apa ya namanya ya, tetap mengambil barang dari saya. Itulah Pak Ari namanya ya. Nah, tapi di Iya, sistem network marketing saya melihat bahwa mereka aman dari manapun mereka ambil barang selama mereka ada dalam jaringan saya akan dapat. Nah, itu pertama oke, kan saya melihat kok ternyata ada yang menarik ya dari yang namanya network marketing itu gitu loh. Nah, oke. yang berikutnya saya lihat dan ini tidak membutuhkan pertama sih nggak membutuhkan biaya yang gede. Saya suka sekali, wah ternyata ada ya bisnis yang murah gitu, tapi Oke, hasilnya nggak murahan gitu ya. ya, Nah, ya, yang kedua dari sisi juga tadi tenaga. Jadi oke, saya intinya sih sebenarnya kalau mau diperbandingkan Pak Ari ya, ya, secara garis besarnya aja network ya, marketing itu sangat mempermudah dari sisi kalau kita mau mendistribusikan barang dibanding ketika saya mendistribusikan barang secara konvensional. Seperti itu. Dari oke, sisi resiko juga ya, karena kalau oke. konvensional kan biasanya kita mainnya pakai tempo Pak Ari. Tempo Ah, ya kasih oke, utangan gitu ya, dan ujung-ujungnya ada juga sih beberapa yang nggak terbayar seperti itu. oke, oke. Itu dari sisi resiko, dari sisi modal ya, Pak Doyo ya. Yes, yes. Oke, oke. Nah, sekarang gini Pak Doyo. Itu dari sisi industrinya gitu. Dari sisi sekarang, kenapa sih, kenapa Pak Andoyo secara pribadi tertarik menjalankan bisnis network marketing? Oke, kalau tadi memang secara bisnis ya, Ya, kalau mengapa sih kok saya tertarik? Nah, terus terang gini, di pekerjaan saya hanya bisa terkoneksi dengan orang-orang yang terbatas. Dalam artian terbatas itu ya hubungan saya dengan orang-orang itu saja, dengan supplier saya, terus dengan oke. orang-orang yang menjadi pelanggan saya dan sebagainya. Nah, satu hal yang saya suka dari industri network marketing itu adalah ada satu kesempatan, bukan kesempatan namanya ya, saya bisa bertemu dengan banyak orang, yang kedua, Oke, saya bisa belajar banyak ketika di dalam network marketing itu ada semacam trainingnya, ya, yang mengajarkan kita untuk bisa bagaimana berinteraksi. Nah, ya, satu hal sebenarnya nih pengalaman pertama nih ya, yang saya dapatkan nih, benar-benar yang saya dapatkan sebelum di network marketing nggak saya dapatkan, oke, yaitu berbicara di panggung di depan banyak orang. Nah, itu di pekerjaan saya nggak pernah saya dapatkan oke, dan itu pertama kali saya dulu pernah ngomong itu di depan orang, semuanya yang sudah saya rencanakan itu semuanya berhenti dan oke, akhirnya di network marketing ini saya menjadi sekarang terbiasa untuk ngomong di oke, depan orang seperti itu Pak Ari. Jadi satu oke, hal sih saya yang didapatkan pengembangan diri ya. Jadi saya ya, suka sekali dengan network marketing karena saya kayak dipaksa keluar dari dunia saya yang selama ini eh, menurut saya udah paling oke gitu. oke. Nah, dari yang tadi, Pak Andoyo sampaikan gitu ya, Hmm. apakah, semua hal yang ada di industri network marketing, ya nggak usah semua hal, adakah sesuatu di network marketing yang akhirnya itu berdampak ke bisnisnya Pak Andoyo? Oke. Ya kalau dampaknya ya tadi itu Pak Ari. Jadi Ya, dulu kita itu kalau
berhubungan dengan supplier atau apa, hanya benar-benar berdasarkan murni bisnis gitu. Ada kepentingan, kita ada kesepakatan udah jalan. Di network Oke. marketing ini saya belajar banyak gitu loh. Dan akhirnya itu nggak cuman perubahan di bisnis, punya di banyak hal ya. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, Oke. nanti mungkin kalau Pak Ari ada kesempatan nih ketemu dengan teman-teman lama saya ya, mungkin Ya. mereka akan berkata, "Pak Handoyo itu udah beda sekarang." Nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang Ah, tidak saya sadari sendiri. Jadi kalau dulu benar-benar kalau di apa ya, intinya, saya dulu di ada di bisnis saya, "Aku mau hubungan sama kamu kalau aku ada butuh." Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti oke. di sini saya mulai lebih bisa menghargai orang dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau ditanya impact-nya ke bisnis saya, oh bagus sih. Saya bisa punya reseller lebih banyak, pelanggan yang lebih banyak, dan tidak hanya sekedar hubungan bisnis, tapi bisa Ya. sampai ke hubungan yang lebih personal dan sebagainya. Wah, menarik Ya. ini, menarik. Jadi bisa nantinya dulu saya nggak pernah ya, sekarang saya bisa di keluar makan dengan pelanggan saya, ngobrol-ngobrol bukan Heeh. ngomongin bisnis itu bisa. Oke, menarik, 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 menarik. Ada dampak positifnya ternyata ya, Yes, yes, MLM atau network marketing ya. betul. Oke, saya mau tanya yang 2 terakhir nih gitu ya. Oke. Dulu Pak Handoyo secara pribadi memandang network marketing itu secara negatif atau positif? Kalau misalnya negatif, kenapa? Kalau positif juga kenapa gitu? Waktu waktu dulu ya, waktu pertama kali Ya, diperkenalkan, bisnis network marketing. ya kalau saya sih pertama tahu tentang network marketing SMA, tapi hanya sekedar tahu ya. Jadi waktu itu ya hanya join-join aja. Mhm. Tapi memang berjalannya waktu ketika saya sudah mau mulai usaha saya tahun 2000, ada beberapa penawaran network marketing ya. Iya. Dan karena saya tidak pernah mau mencari tahu itu network marketing seperti apa, buat saya itu omong kosong gitu. Oke. Karena di bisnis saya waktu itu saya mendapatkan semua yang saya inginkan gitu. Jadi ngapain harus dengan network marketing, dan saya bilang itu hanya apa ya, hanya sekedar bumbu-bumbu aja tuh orang-orang yang berhasil gitu loh. Pada pada kenyataannya kan banyak yang enggak kan gitu. Iya, 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 iya. Nah, Oke. seperti itu. Jadi di awal memang saya sih sebenarnya banyak penawaran Pak Ari, tapi memang saya tidak melihat sesuatu yang eh, lebih baik MLM itu dibandingkan bisnis konvensional saya seperti itu. Oke. Lalu momen apa yang akhirnya membuat Pak Handoyo tuh berubah sudut pandangnya, melihat bahwa network marketing seperti yang tadi Pak Handoyo sampaikan? Nah, momennya adalah ini, saya waktu itu kan mulai tahun 2000, saya mulai masuk dan mulai melihat sesuatu yang berbeda itu sekitar tahun 2007. Jadi selama hampir 7 tahun saya memulai usaha saya merasa terjebak di sana. Jadi usaha saya makin rame, tapi saya makin sibuk di sana gitu loh. Oke. Nah, akhirnya 2007 itu sebenarnya ada satu bukunya Robert Kiyosaki itu loh, yang Oke. membagi 4 kuadran. Saya ngeliat, oh ternyata ada ya, dan akhirnya saya mulai datang ke seminarnya dan saya lihat, oh ternyata ada ya bisnis, dan ternyata MLM itu menarik gitu loh. Jadi Oke. satu hal memang mengapa mungkin momennya pas karena saya udah terjebak nggak bisa kemana-mana, omset makin besar, otomatis juga tagihan makin gede, sehingga saya selalu terjebak di sana gitu. Dan saya melihat MLM ini ada satu konsep di mana dia membangun suatu sistem di mana kita nanti tidak selamanya akan terjebak dengan Iya. kesibukan di sana. Waktu itu saya masih sangat polos, sehingga saya nggak tahu harus memilih MLM yang seperti apa, produk yang seperti apa. Saya hanya melihat ada satu sistem nih di MLM yang menarik seperti itu, Pak Ari. Oke, yang akhirnya sepertinya bisa membebaskan diri kita dari, Ya, itu betul. ya, dari yang tadi Pak Handoyo cerita ya. Oke, oke, Ya, oke. Sekarang pertanyaan terakhir Pak Handoyo gitu ya. Mungkin ini kalau dibuat wawancara akan panjang sekali kalau saya. Pertanyaan terakhir Pak Handoyo. Pesan buat teman-teman, buat orang-orang Indonesia pada umumnya, mhm, pada khususnya lah ya gitu ya, tentang cara memandang network marketing gitu ya. Menurut versi Pak Handoyo, bagaimana sih kita bisa memandang, network marketing atau bagaimana kita memilih network marketing yang yes. oke gitu deh? Nah, jadi gini, konsep, network marketing ini kan sebenarnya, pada dasarnya sama saja, konsep distribusi, produk pada umumnya gitu loh. Nah, Oke. tapi saya punya pengalaman banyak di industri atau di bisnis saya ketika saya memegang suatu produk, apakah itu menjadi agen atau distributor, di mana akhirnya keagenan itu bisa saja lepas dari kita karena naiknya target ataupun dan sebagainya. Nah,
Di industri network marketing ini yang saya lihat adalah ketika kita mau menjadi agen atau distributor, nah selamanya lah jaringan milik kita itu akan menjadi kita, tidak bisa diminta oleh pihak gitu. Jadi dulu saya tuh mengalami banyak sekali Pak Ari seperti ini. Di bisnis saya, itu saya selalu merasa sebagai orang yang babat alas istilahnya ya. Saya membuka Oke. market, memperkenalkan produk, tapi begitu produknya ini sudah oke dikenal banyak orang ya, pihak company atau perusahaan supply ini dia akan mencari distributor baru. Nah, seperti itu Oke. yang bisa diberi target yang lebih tinggi. Nah, artinya gini, kalau teman-teman memang melihat atau ingin memulai suatu bisnis, ingin mendistribusikan produk, MLM ini adalah salah satu alternatif di mana teman-teman bisa memulai dengan modal yang murah, ya. Yang kedua, dengan waktu yang tidak menyita sehingga Anda masih bisa melakukan kegiatan Anda yang saat ini Anda lakukan. Yang kedua adalah yang ketiga adalah, baik dari sisi, knowledge-nya Anda sekarang ini di era digital sangat-sangat dibantu, karena banyak sekali materi-materi yang akan membantu Anda. Jadi, eee, saran saya adalah untuk teman-teman mulailah Anda terbuka dengan MLM ya, apapun informasi yang Anda terima dengan MLM, cobalah terbuka dengan MLM, cari tahu benar apa itu MLM dan yang kedua kalau Anda mencari memang harus carilah, MLM yang sudah ada izin lengkapnya, ya seperti SIOPL gitu. Karena Ya, sekarang banyak sekali nih penawaran MLM yang nggak jelas, ya. yang sebenarnya tujuannya memang nggak jelas, tapi orang langsung menyebutnya itu sebagai MLM. Poinnya adalah Anda cari MLM yang bagus, dari sisi perizinan dia oke, dan yang kedua dari sisi produk, benar-benar produknya ini memang ada manfaat, bukan hanya sekedar pelengkap. Nah, yang ketiga adalah Anda harus benar-benar paham tentang marketing plan-nya. Apa yang bisa Anda dapatkan dari eh, distribusi yang sudah Anda lakukan. Kalau ketiga-tiganya sudah oke, nah saran saya mulailah ya, mulailah di sana. Nah, kalau Anda masih ragu atau Anda belum tahu, Anda cari nih komunitas apa yang bisa memberi Anda informasi yang baik tentang yang namanya MLM itu apa, atau Anda bisa cari-cari informasinya. Seperti itu Pak Ari. Oke, wah mantap banget. Terima kasih Pak Handoyo atas Siap, waktunya gitu ya. siap Pak Nanti Ari. kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang, Siap, banyak yang oke. harus dikulik dari seorang Pak Winarto Handoyo. Terima kasih Pak Handoyo. Sama-sama Pak Ari.